lingkungan. Mengapa sih peserta didik itu penting? Karena peserta didik itu berperan penting dalam pendidikan. Mereka adalah pusat dari semua proses pendidikan. Tanpa adanya mereka, tidak ada pembelajaran berarti. Karena setiap pendidik memerlukan peserta didik. Berikut adalah grafik yang menunjukkan bentuk keterlibatan siswa yang cenderung pada implementasi proyek pembelajaran video tematik. Karakteristik peserta didik. Beragam latar belakang peserta didik. Yang pertama, latar belakang keluarga. Yang kedua, latar belakang sosial. Yang ketiga, latar belakang budaya. Yang terakhir, latar belakang agama. Ada beberapa macam gaya belajar peserta didik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual, cara belajar mengandalkan penglihatan. Yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang melibatkan gerakan fisik. Berikut adalah video tentang pembelajaran tatap muka dan daring. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung persiapan para guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pelayanan pendidikan khususnya saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan menyediakan berbagai materi dan pengalaman menarik dari berbagai kalangan. Udah pada kangen pakai seragam, terus berangkat ke sekolah? Eits, nanti dulu ya. Adanya situasi pandemi ini masih mengakibatkan pelaksanaan tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020-2021 menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sekolah yang berada di zona hijau atau wilayah yang tidak terdapat kasus COVID-19 dapat menerapkan kegiatan belajar dengan tatap muka, tapi dengan beberapa syarat Sobat Kom, seperti izin dari pemerintah daerah setempat dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, sekolah di wilayah yang berisiko rendah hingga tinggi mau tidak mau menerapkan belajar jarak jauh karena faktor kesehatan dan keamanan komunitas sekolah. Dan ternyata banyak loh Sobat Kom yang tidak siap untuk bersekolah dengan metode pembelajaran daring atau online. Bahkan, di beberapa tempat belum tentu ada fasilitas infrastruktur dan peralatan yang memungkinkan belajar melalui daring. Yang pertama nih Sobat Kom, siswa dan guru harus bergembira, nggak boleh stres. Pastiin semuanya udah paham dengan cara mengoperasikan alat dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti laptop atau personal komputer. Berikut aplikasi video conference maupun aplikasi pertanyaan dan penilaian serta aplikasi interaktif. Terus yang kedua, bagi kelas menjadi kelompok belajar yang kecil. Dengan begitu akan lebih membuat waktu belajar lebih efektif. Ketiga, guru dan murid sepakat mengerjakan tugas kelompok dan menciptakan suatu tantangan atau lomba yang memerlukan kolaborasi atau kerjasama. Nah, belajarnya jadi seru kan? Selanjutnya yang keempat, pastiin nih semua murid harus sudah hampir sama pemahaman terhadap subjek yang diajarkan. Jadi nggak ngulang-ngulang lagi nih jelasinnya. Terus yang kelima, fokus dan kuatkan pada subjek pembelajaran yang dapat ikut membantu kemampuan para murid untuk bisa sukses di pelajaran manapun. Keenam, amati, tiru, modifikasi, dan lihat cara guru lain belajar, dan yang pastinya yang bagus itu menjadi contoh. Oh iya, bisa bertanya loh tips dan triknya pada guru lainnya yang langsung bisa diadopsi di kelas masing-masing nih Sobat Kom. Jadi nggak cuma guru aja nih, para murid juga bisa loh bertanya dengan teman lain gimana sih ngikutin pembelajaran dengan baik meski melalui online. Nah, yang terakhir nih Sobat Kom, supaya sesi belajar online menjadi riang gembira, penuh interaksi, serta mudah mentransfer ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara berkreasi dan tentunya bekerja sama. Semua harus ikut terlibat dalam setiap proses pembelajaran, baik belajar maupun mengajar online, baik guru, murid, bahkan orang tua. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah elemen kunci dalam sistem pembelajaran. Ayo hargai dan dukung mereka dalam perjalanan belajar mereka.